Você não tá aqui. Parece penada que tá. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik-baik aja, tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang gak berkesudahan dan kita masuk ke masa PSBB lagi kan kawan online. Buat di DKI Jakarta nih khususnya, gue juga tetap harus berusaha semangat. Oke kawan online, buat kalian yang sudah mengklik video ini, gue ucapin terima kasih banyak. Dan buat kawan online yang baru bergabung di channel ini, gue ucapin selamat datang. Jangan lupa di subscribe, karena dengan subscribe kalian mendukung channel Azam Gani menjadi lebih berkembang. Dan klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru kalian gak ketinggalan. Gue hitung ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Subscribe. Udah belum? Udah. Oke, makasih kawan online. Kawan online, kalau kalian bertemu lagi bersama gua Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zam Taror, Azam cerita horor. Dimana di Zam Taror kali ini gue pengen bahas sosok hantu yang sempat viral belakangan ini nih, yaitu sosok hantu Teresa Fidalgo. Ngomong-ngomong nih kawan online, teknologi kan makin hari makin canggih ya. Dimana tuh kita tuh makin mudah buat mendapatkan informasi. Tinggal sekali klik aja, itu tuh beraneka ragam berita yang mau kita cari tahu semuanya langsung muncul. Tapi nih masalahnya, belum tentu semua informasi yang kita dapatkan tuh semuanya benar kawan online. Makanya tuh kalian kawan online, kalau misalnya dapat informasi, itu tuh jangan langsung heboh duluan. Model kayak Butejo tuh langsung sebarin ke sono kemari, jatuhnya malah jadi hoax doang. Karena kalau misalnya informasinya nggak bener itu, jatuhnya malah jadi fitnah. Bukan begitu ibu-ibu? Betul tidak? Tapi beneran tuh, kemarin malam saya lihat si Saodah pulang dianterin sama bapak-bapak. Udah gitu kalau diperhatiin nih, perutnya si Saodah tuh kayak agak gede banget gitu, kayak ada yang berubah. Jangan-jangan si Saodah astagfirullahaladzim tuh, jadi keterusan kan. Nah, apalagi emang kayak broadcast WhatsApp yang sering banget disebarin sama ibu-ibu tuh. Main ditelan mentah-mentah aja tanpa tahu sebenarnya itu tuh hoax apa enggak. Karena ya kawan online ya, buah dari nyebarin informasi kayak begitu, itu tuh udah sering banget menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena ya itu tadi, orang langsung main percaya aja. Contohnya nih, kayak pesan WA berantai tentang sosok hantu bernama Teresa Fidalgo. Tapi sebenarnya nih kawan online, pesan ini tuh beredarnya udah lama. Dan pada saat itu sempat viral dan rame banget. Isi pesannya tuh kayak gini kawan online. Ini langsung gua translate aja ya. Maaf, aku harus mengirim pesan ini. Sekarang apabila kamu membukanya, kamu tidak akan bisa berhenti membacanya. Hai, namaku Teresa Fidalgo. Aku mati 27 tahun yang lalu. Jika kamu tidak mengirimkan pesan ini ke 20 orang temanmu, aku akan tidur di sisimu selamanya. Jika kamu tidak mempercayai aku, carilah aku, Teresa Fidalgo. Jadi, kirim pesan ini ke 20 orang temanmu. Seorang anak perempuan telah mengabaikan pesan ini dan kemudian ibunya mati 20 hari kemudian. Maaf, dilarang mengirim pesan ini balik. Temukan aku di Google dan lihatlah. Nah, pesan seperti itu awalnya tersebar di wilayah Portugal. Tapi ya pada saat itu orang-orang nih kayak baru ngalamin menerima kayak pesan-pesan kayak gini kawan online. Nah, kalau misalnya sekarang mungkin udah masa bodoh kali ya. Ya sama aja tuh kayak zamannya mama minta pulsa, itu kan banyak juga tuh yang pada ketipu. Nah, kalau sekarang kan udah pada pinter, jadinya udah cuek-cuek aja. Tapi waktu dulu-dulu nih, orang-orang kan jadinya percaya kan tentang pesan dari si sosok Teresa Fidalgo ini. Mau gak mau orang tuh jadi kayak nyebarin gitu kawan online. Karena takut juga kalau misalnya gak nyebarin ntar gue kenapa-napa juga lagi. Nah akhirnya gara-gara pesannya tuh pesan berantai terus dikirimin terus-terusan sama orang-orang, nama Teresa Fidalgo ini seketika menjadi viral dan menjadi legenda horor di sana kawan online. Tapi memang
Semakin lama, cerita tersebut semakin tenggelam, ya seiring dengan banyak orang yang pinter tadi. Tapi nggak tahu kenapa kawan online, tiba-tiba belakangan ini pesan tersebut tuh seakan-akan kayak booming lagi, tapi kali ini beredarnya di Indonesia. Yang mana melalui WhatsApp juga dan isi pesannya mirip-mirip tuh sama kayak yang di Portugal tadi. Isi pesannya kayak gini kawan online. Saya Teresa Fidalgo, dan jika Anda tidak memposting ini di 20 foto lain, saya akan tidur dengan Anda selamanya. Seorang gadis mengabaikan pesan ini dan ibunya meninggal 29 hari kemudian. Anda bahkan dapat mencari saya di Google. Tuh, mirip banget kan? Udah kayak ditranslate, ada subtitlenya. Dan bahasanya tuh resmi banget. Ini mohon maaf nih, si Teresa itu mau ngelamar kerja apa bagaimana? Kaku amat. Ya mungkin dengan begitu maksudnya biar lebih serem kali ya. Ya masa iya di akhir tahu-tahu dia bilang saya akan tidur dengan Anda selamanya. Ya anjay. Jangan begitu, nanti bisa diciduk polisi. Tapi nih ya, tetap aja loh. Ini orang-orang di Indonesia kebiasaan nggak ngecek dulu apa bagaimana. Yang mana tuh main asal percaya aja. Jadilah itu di-share tuh ke setiap satu orang, kan harus nge-share 20 orang ke teman-temannya gitu. Itu tuh udah kayak downline MLM gitu rasanya. Yang mana tuh makin lama makin banyak orang yang baca, ya makin banyak juga lama-lama yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi nih sebenarnya beneran ada nggak sih sosok hantu yang bernama Teresa Fidalgo ini? Nah, setelah gua cari tahu, beneran ada dong itu namanya kawan online dan memang cukup terkenal. Ini mohon maaf ya kawan online, di luar lagi hujan, jadi suaranya kayak agak-agak masuk gitu. Jadi awal mulanya nama tersebut tuh muncul di sebuah video pendek yang diupload oleh David Ribuardo yang tinggal di Portugal kawan online. Nah, video tersebut tuh diupload pada tanggal 12 Juli 2003. Kebetulan si David ini merupakan seorang filmmaker yang mana di video tersebut dia menceritakan pengalamannya bersama dua orang teman lainnya yang pada saat itu akhirnya memunculkan nama si hantu Teresa Fidalgo ini. Jadi di situ tuh awalnya si David ini lagi pergi bersama dua orang temannya yang bernama Tania dan Tiago. Nah, mereka ini sedang mencari lokasi atau hunting lokasi untuk pembuatan film mereka yang baru yang berjudul Virus. Tapi entah kenapa setelah mereka keliling-keliling tuh kayak nggak nemuin lokasi yang cocok gitu buat film mereka. Nah, si David ini pada saat itu sambil ngerekam-ngerekam gitu kawan online. Ya kayak semacam ngevlog gitulah. Ya namanya juga seorang filmmaker kan. Pada saat jalan di dalam mobil aja tuh si David juga ngerekam tuh keadaan situasi jalanan. By the way, ini tuh suasananya udah malam ya. Makanya si David ini menggunakan mode kamera infrared. Ya maksudnya supaya keadaannya itu cukup jelas. Karena kan udah cahayanya cukup minim kan kalau udah malam kayak gitu. Tapi kalau kata orang-orang sih kamera infrared kayak gitu bisa menangkap sosok penampakan-penampakan gitu kawan online. Makanya di film Paranormal Activity sama acara uji nyali tuh biasanya pakai kamera mode infrared kayak gitu. Mode infrared tuh maksudnya yang gambarnya ijo-ijo gitu kawan online. Oke lanjut. Nah pada saat di perjalanan mereka itu tuh kayak punya perasaan bingung. Ini kok kita kayak balik lagi ke tempat yang sama ya. Nah kalau di sini ibaratnya tuh kayak disasarin sama setan keder. Nah ini bukan karena mereka nggak pakai GPS ya. Karena memang pada malam itu tuh suasananya beda aja dan aneh gitu. Si Tania juga pada saat itu langsung bilang, ini kayaknya gue yakin banget deh. Kita tuh udah ngelewatin tempat yang sama, tapi kok kita balik lagi ke sini. Nah, seketika pada saat itu si David langsung bilang, jangan-jangan kita dikerjain sama hantu lagi. Padahal pada saat itu si David maksudnya cuma bercanda, asal jeplak. Si Tania akhirnya keburu takut dan keburu panik juga. Si David langsung bilang lagi ke si Tania, ini kenapa sih lu kok jadi percaya sama hantu katanya gitu. Mungkin karena si Tanianya gengsi, dia langsung ngebales omongan si David. Apaan sih orang gua nggak percaya sama yang namanya hantu? Ya tapi namanya juga cewek, mulut sama hati tuh kadang-kadang suka beda. Karena gengsi mungkin jadi nggak sinkron. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba mereka ini melihat ada sosok perempuan sedang berdiri sendirian di jalanan. Nah pada saat itu memang cukup aneh ada perempuan berdiri di jalanan sendirian. Karena memang jalanan itu tuh gelap dan di kiri kanannya tuh kosong. Gak ada rumah-rumah penduduk, cuma jalanan doang.
Takut nih kalau misalnya perempuan ini butuh bantuan atau jangan-jangan nanti dijahatin sama orang, si David dan teman-temannya memutuskan untuk meminggirkan mobil mereka, maksudnya untuk memberi tumpangan sama perempuan tersebut. Tapi sebelum mereka meminggirkan dan memberhentikan mobil mereka, si Tania pada saat itu sudah ngingetin, jangan deh karena kan kita nggak kenal sama perempuan itu. Kalau misalnya itu cuma jebakan tindakan kejahatan gimana? Ya tapi bener juga sih, kalau misalnya kita naikin orang asing tiba-tiba ke dalam mobil itu kan bahaya. Kalau misalnya itu cuma modus kejahatan bagaimana? Ya namanya juga kita kebanyakan nonton acara kriminal ya. Tapi David dan Tiago itu tetap kekeh ingin membantu perempuan tersebut dan akhirnya memberhentikan mobil mereka dan memberikan tumpangan kepada perempuan tersebut. Setelah menegur perempuan tersebut, ternyata dia bilang emang mau nebeng sampai ke jalan utama di depan. Akhirnya cewek itu langsung naik ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang bersama David. Pada saat itu, si Tiago yang lagi nyetir nih kawan online nanya ke mbaknya, "Mbak mau ke daerah Sintra juga ya?" Itu tuh semacam kayak daerah tujuan yang sama gitu. Nah, tapi tanpa ekspresi, si perempuan ini langsung jawab, "Saya turun di depan aja kok. Kayak lagi naik angkot kali ya, Bang, depan kiri ya." Nah, di tengah perjalanan, si David ini nanya ke mbaknya, "Kamu mau ngapain malam-malam sendirian?" Tapi perempuan tersebut nggak ngerespon. Itu semacam kayak lagi nahan cepirit, apalagi nahan BAB, apa gimana? Diem-diem baik. Terus si Tiago bilang ke David untuk mematikan kameranya. Soalnya kan emang gak sopan ngerekam orang sembarangan yang gak dikenal. Tapi si David ini tetap bandel. Terus dia tetap ngerekam aja tuh mbaknya sambil nanya-nanya, "Ada sesuatu yang terjadi sama kamu? Kamu siapa? Kita belum tahu loh nama kamu." Tapi si perempuan tersebut cuma mengucapkan satu kata, "Teresa." Nah, akhirnya si Tania ini merasa khawatir sama cewek tersebut. Dia nawarin minum, tapi perempuan tersebut cuma diem aja sambil nundukin kepala seakan-akan dia tuh kayak lagi nahan nangis kawan online. David yang emang dari tadi kepoan nanya-nanya mulu, itu tuh kayak mau mencari tahu sebenarnya tuh apa sih yang terjadi sama si Teresa ini. Tiba-tiba si Teresa langsung nunjuk ke arah depan dan dia bilang, "Kamu lihat jalan yang ada di depan sana. Dulu pernah ada kejadian kecelakaan dan aku mati di sana." Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Porque foi ali que eu tive um acidente e morri. Seketika, muka Teresa yang awalnya tuh mulus-mulus aja berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan hancur gitu. David yang melihat hal tersebut langsung spontan teriak yang membuat Tiago pada saat sedang menyetir tuh langsung kaget dan membanting setir mobil mereka yang mengakibatkan mobil mereka tuh menjadi kecelakaan. Menurut katanya sih, ceritanya si David pada saat itu yang selamat cuma David, sedangkan temannya yaitu Tania dan Tiago meninggal dunia. Jadi dalam kasusnya, David ini merupakan saksi hidup dari peristiwa kecelakaan tersebut, yang mana tuh dia dimintai keterangan oleh kepolisian akhirnya. Nah untungnya si David ini kan punya tuh bukti rekaman sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan pada saat polisi ingin ngecek di tempat kecelakaan tersebut, dulunya tuh bener nggak pernah terjadi kecelakaan, ternyata bener dong kawan online, pada tahun 1983 pernah terjadi sebuah kecelakaan yang menewaskan seseorang atas nama Teresa Fidalgo. Sejak saat itu, nama Teresa Fidalgo menjadi terkenal dan booming di mana-mana. Ada yang percaya bahwa sosok hantu Teresa ini beneran ada, tapi banyak juga yang beranggapan bahwa ini cuma hoax belaka. Yang mana mereka yang tidak percaya beranggapan bahwa ini cuma karangannya si David aja yang merupakan seorang filmmaker. Tapi meskipun sosok hantu Teresa Fidalgo ini masih menjadi misteri, pesan berantai yang tadi gue ceritakan di awal, yang tadi gue kasih lihat tuh kawan online, sudah dipastikan hoax alias bohongan. Yang menyatakan bohongan juga bukan orang sembarangan, tapi dirilis di website Kominfo. Karena saking terkenalnya, saking viralnya, dan saking menyebarnya, Kominfo tuh sampai ngurusin pesannya hantu kawan online.
Makanya kalian ini kawan online, jangan langsung pada heboh dulu, jangan langsung main asal percaya, terus panik nyebar-nyebarin informasi yang belum tentu benar. Diceki-ceki dulu kawan online, oke nggak? Setuju? So, kawan online, itulah tadi cerita tentang sosok hantu bernama Teresa Fidalgo. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu kalian mendukung channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gue minta maaf kalau misalnya ada kekurangan informasi dan kesalahan kata dalam video ini. Dan buat kalian kawan online yang mau follow Instagram gue, boleh banget di @azamgani. Akhir kata, sampai jumpa di video Zamtaror berikutnya. Dadah!